Perkenalkan, nama saya Emmanuel Febrian dengan NIK 0622 30 50 1054. Nama saya Dinda Zalfa Syaira, ETM 0622 30 50 1051. Perkenalkan, nama saya Dalia Yolanda dengan NIK 0622 30 50 1056. Halo guys, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa ada perusahaan yang rajin bayar dividen, sedangkan perusahaan yang lain itu pelit? Nah, itu ada hubungannya dengan faktor kebijakan dividen loh. Jadi di video ini kita akan kupas tuntas kenapa dividen itu penting. Dan faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta gimana dampaknya buat investor. Yuk kita bahas. Pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan dari manajemen perusahaan untuk menentukan berapa banyak laba yang harus dibagikan kepada para pemegang saham atau investor dan berapa banyak yang harus ditanam kembali menjadi laba ditahan. Selanjutnya, masuk ke tujuan kebijakan dividen. Ada beberapa tujuan utama dari kebijakan dividen, yaitu memberikan imbal hasil kepada pemegang saham, menjaga kepercayaan dan loyalitas investor, menyeimbangkan antara pembayaran dividen dan pertumbuhan bisnis, mengelola struktur modal, mengurangi masalah agensi. Setelah memahami apa itu kebijakan dividen dan tujuan utamanya, kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Faktor yang pertama adalah pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aktivitas usahanya. Laba ini menjadi dasar penting dalam penentuan kebijakan dividen, yaitu keputusan perusahaan apakah akan membagikan laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Salah satu indikator utama profitabilitas adalah return on asset. Return on asset mengukur seberapa efisien perusahaan memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan keuangan. Semakin tinggi nilai return on asset, semakin baik kinerja perusahaan. Karena ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki mampu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Menurut sinyal teori, kenaikan dividen merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa perusahaan memiliki prospek keuangan yang cerah di masa depan. Oleh karena itu, return on asset yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa keuangan perusahaan sangat baik, sehingga perusahaan cenderung membayar dividen dalam jumlah yang besar. Kas bebas adalah sisa kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Kas ini bisa digunakan untuk membayar utang, melakukan kembali saham, atau bahkan dibagikan sebagai dividen. Menurut Ross et al. 2000, arus kas bebas adalah kas yang tidak lagi diperlukan untuk modal kerja atau pembagian aset tetap, sehingga bisa dibagikan ke kreditur atau pemegang saham. Jadi, berdasarkan teori agensinya, jika perusahaan memiliki arus kas bebas yang besar, pemegang saham biasanya mulai menuntut dividen yang tinggi karena mereka khawatir manajemen akan menggunakan dana tersebut untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan atau untuk kepentingan pribadi. Dengan membagikan sebagian arus kas bebas sebagai dividen, maka pemegang saham merasa lebih aman karena dana tidak disalahgunakan. Masalah antara manajemen dan pemegang saham agensi problem bisa dikurangi karena dana dimanfaatkan untuk kemakmuran pemegang saham, bukan untuk proyek yang merugikan. Jadi, semakin besar arus kas bebas, semakin besar pula kemungkinan perusahaan membagikan dividen. Sebaliknya, jika arus kas bebas kecil, maka kemampuan membayar dividen pun akan terbatas. Kadang, meskipun perusahaan sedang merugi, pemegang saham tetap menginginkan dividen dari arus kas bebas yang tersedia, karena mereka menganggap dana itu sebaiknya digunakan untuk kepentingan pemegang saham. Leverage adalah ukuran seberapa besar perusahaan mengandalkan utang dalam aktivitas dan investasinya. Semakin besar tinggi leverage, maka semakin besar pula beban kewajiban yang harus dibayar. Hal ini bisa mengurangi laba bersih, dan hal ini juga dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Sebaliknya, jika leverage rendah, artinya perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri.
Kondisi ini dianggap lebih sehat dan memberi ruang lebih besar bagi perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham. Oke, materi selanjutnya adalah pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen. Dalam mengambil keputusan pendanaan, perusahaan cenderung menggunakan sumber penggunaan dana internal seperti laba ditahan. Hal ini karena dana eksternal seperti pinjaman atau penerbitan saham seringkali membawa biaya dan risiko tambahan. Kalaupun perusahaan harus menggunakan dana eksternal, biasanya mereka akan lebih memilih utang dibandingkan menerbitkan saham baru, karena utang tidak akan mengurangi kepemilikan pemegang saham lama. Selanjutnya ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor sebelum berinvestasi. Umumnya, perusahaan besar lebih mudah untuk masuk ke pasar modal dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan biasanya diukur dari total aset yang dimiliki. Semakin besar total asetnya, maka semakin besar skala dan kapasitas perusahaan. Hal ini berdampak langsung kepada kebijakan dividen, karena perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki stabilitas keuangan yang lebih tinggi. Untuk materi selanjutnya adalah pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan investasi, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Ketika porsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tinggi, maka pengawasan eksternal terhadap manajemen juga akan semakin ketat. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak perlu membagikan dividen dalam jumlah besar untuk mempertahankan kepercayaan investor, sebab para pemegang saham institusional umumnya lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan memiliki akses lebih ke informasi internal, sehingga mereka tidak terlalu menuntut dividen tinggi setiap tahun. Faktor-faktor tadi berperan dalam membentuk strategi pembagian laba. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana strategi tersebut diwujudkan melalui 3 jenis kebijakan dividen yang umum digunakan. Yang pertama yaitu kebijakan dividen stabil. Kebijakan dividen stabil adalah kebijakan di mana perusahaan membayar dividen dalam jumlah tetap atau meningkat secara bertahap setiap tahun, meskipun laba perusahaannya naik turun. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bagi para pemegang saham, karena mereka akan tetap menerima dividen secara rutin. Biasanya, perusahaan akan sangat berhati-hati sebelum menaikkan jumlah dividen. Kenaikan hanya dilakukan jika manajemen yakin bahwa pertumbuhan laba bisa bertahan dalam jangka panjang. Kelebihan dari kebijakan ini antara lain mampu menciptakan citra perusahaan yang stabil, meningkatkan kepercayaan investor, dan memberikan kepastian arus kas bagi para pemegang saham. Namun, kebijakan ini bisa menjadi beban keuangan saat laba menurun drastis dan mengurangi fleksibilitas untuk menggunakan laba dalam keperluan investasi. Karena itu, kebijakan ini biasanya diterapkan oleh perusahaan besar yang sudah memiliki arus kas stabil, seperti di sektor perbankan, utilitas, atau makanan dan minuman. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen konstan. Kebijakan dividen konstan adalah kebijakan di mana perusahaan membagikan dividen dalam persentase tetap dari laba bersih setiap tahun. Artinya, jumlah dividen yang diterima pemegang saham akan berubah-ubah tergantung dari kecilnya laba perusahaan di tahun tersebut. Tujuannya adalah agar pembayaran dividen tetap proporsional dengan kemampuan keuangan perusahaan. Kelebihan dari kebijakan ini adalah perusahaan tidak terbebani membayar dividen besar saat laba sedang turun, karena pembayaran akan menyesuaikan. Selain itu, pemegang saham tetap mendapatkan bagian yang adil sesuai kinerja perusahaan. Namun, kekurangannya adalah dividen jadi tidak stabil, sehingga kurang menarik bagi investor yang mengandalkan pendapatan rutin dari dividen. Kebijakan ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang masih mengalami fluktuasi laba atau berada di industri yang tidak terlalu stabil. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kebijakan dividen residual. Kebijakan dividen residual adalah kebijakan di mana perusahaan hanya membagikan dividen dari sisa laba setelah seluruh kebutuhan investasi dan operasional terpenuhi.
Dengan kata lain, investasi dan pengembangan usaha menjadi prioritas utama. Sedangkan dividen baru dibagikan jika masih ada laba yang tersisa. Kebijakan ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan membutuhkan banyak dana untuk ekspansi. Sehingga jumlah dividen yang dibagikan bisa sangat bervariasi, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Sebagai kesimpulan, bisa kita lihat bahwa faktor dan jenis kebijakan ini memengaruhi sejauh mana perusahaan mampu dan bersedia untuk membagikan dividen kepada pemegang saham. Misalnya, perusahaan dengan profitabilitas tinggi, arus kas bebas yang besar, serta struktur modal yang sehat cenderung menerapkan kebijakan dividen stabil, yaitu membagikan dividen dalam jumlah tetap atau meningkat secara konsisten setiap tahun. Sebaliknya, perusahaan yang labanya masih fluktuatif atau bergerak di industri yang tidak stabil biasanya memilih kebijakan dividen konstan, di mana dividen dibagikan berdasarkan persentase tetap dari laba, sehingga jumlahnya bisa naik turun sesuai performa perusahaan tersebut. Sementara itu, perusahaan yang sedang bertumbuh cepat membutuhkan banyak dana untuk ekspansi atau menghadapi keterbatasan likuiditas. Mereka cenderung menggunakan kebijakan dividen residual. Dividen hanya bisa dibayarkan dari sisa laba setelah seluruh kebutuhan operasional dan investasi terpenuhi. Nah, itu tadi pembahasan penting tentang kebijakan dividen. Jadi penting banget buat kita memahami kebijakan dividen sebelum berinvestasi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian.